Pemirsa, konglomerat buronan Joko Chandra memang sangat licin. Akibat membantu Joko Chandra, pemirsa, sudah ada 3 jenderal polisi, seorang lurah dan kini seorang jaksa ikut dicopot. Nama Jaksa Anang dan Jaksa Pinangki menjadi pembicaraan publik setelah foto dan video mereka bersama Joko Chandra ataupun pengacaranya muncul ke publik. Akibat hal ini, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dicopot dari jabatannya. Sementara Jaksa Anang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran. Kejaksaan Agung telah meningkatkan status penyelidikan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga telah melakukan pertemuan dengan buron terpidana Joko Chandra dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking di Malaysia. Kejaksaan Agung juga telah mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Dari hasil pemeriksaan internal Jamwas, Jaksa Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan perjalanan dinas ilegal sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Meskipun telah dicopot dari jabatannya, namun Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, tempat di mana nanti Joko Chandra akan mendarat dan dijemput oleh pihak kepolisian. Ini adalah situasi terkini ataupun situasi terbaru dari Lanut Halim Perdana Kusuma di daerah Jakarta Timur. Dan dapat kita lihat, pemirsa, saat ini suasana sudah ramai, bukan hanya awak media saja yang terlihat menunggu kedatangan Joko Chandra dan juga menunggu keterangan dari pihak berwajib, tetapi juga ada pihak kepolisian yang tadi diinformasikan oleh sebelumnya rekan kami Indra Tresna menyebutkan bahwa rombongan kepolisian sudah menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan tampaknya di sana rombongan kepolisian sudah tiba untuk menjemput Joko Chandra yang sudah buron selama beberapa tahun sejak tahun 2009 dan sangat licin sekali, pemirsa. Akhirnya kelicinan Joko Chandra tersebut tertahan juga dan berhasil ditangkap hari ini dan dibawa kembali ke Indonesia. Kita akan lihat lebih detail lagi, pemirsa, seperti apa kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada kontributor TV1 di sana, Simon Tobing. Silakan, Simon. Halo, Simon. Siap. Simon, Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi saat ini di Bandara Halim Perdana Kusuma? Siapa saja pihak dari kepolisian yang sudah tiba di sana untuk menangkap Joko Chandra? Baik, pemirsa, di sini, di sana, di Bandara Halim Perdana Kusuma, tepatnya di Sasana Manggala Praja, di VIP, para polisi saat ini dari Mabes Polri telah berdatangan untuk menjemput Joko Chandra. Di sini sudah tampak hadir Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono juga sudah ada di sini untuk menjemput mereka. Baik. Ya, apakah sudah ada keterangan resmi ataupun Anda mungkin sempat melakukan doorstop kepada Kadif Humas Mabes Polri Argo Yuwono mengenai penjemputan Joko Chandra ini? Baik, pemirsa, sampai saat ini pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan pasti jam berapa untuk Joko Chandra mendarat di Halim Perdana Kusuma. Tetapi di Halim ini terlihat para petugas sudah bersiap untuk menjemput daripada buronan ini. Oke. Baik. Simon, Anda bisa informasikan tidak dengan pesawat apa nanti Joko Chandra akan tiba di Halim Perdana Kusuma? Mengingat saat ini masa pandemi, tentu tidak ada pesawat komersil dari mancanegara yang mungkin datang ke Indonesia. Apakah mungkin ada pesawat yang dicharter khusus oleh pemerintah untuk menjemput Joko Chandra dari pelariannya? Baik, pemirsa, sampai sejauh ini kita berjarak dari bandara itu sekitar ada 800 meter. Jadi kita belum bisa kelihatan karena di sini suasananya gelap. Jadi kita belum tahu pesawat model apa ataupun jenis yang akan membawa Joko Chandra ke Halim Perdana Kusuma ini. Anda mendapatkan informasi dari kalangan awak media siapa yang di Malaysia yang menjemput Joko Chandra kemudian membawa Joko Chandra yang buronan ini ke tanah air? Siapa pihaknya? Baik, pemirsa, bahwa dari keterangan yang ada di lapangan ini belum diketahui siapa dan siapa yang akan menemani Joko Chandra untuk datang untuk dibawa ke Indonesia ini kembali. Anda mungkin mendapatkan informasi mungkin dari petugas di Bandara Halim Perdana Kusuma mengenai pesawat yang akan landing dalam waktu dekat ini seperti apa?
Baik pemirsa, bahwa untuk pesawat yang akan landing untuk membawa Joko Chandra ini masih belum informasinya belum kita ketahui sampai sejauh ini. Ada informasi bahwa kira-kira pada pukul berapa Joko Chandra yang diduga berangkat dari Malaysia ini, dibawa dari Malaysia ini, pesawatnya take off dari Malaysia, dan pukul berapa kira-kira pesawat ini bisa landing di Indonesia? Baik pemirsa, bahwa dari hasil pengumpulan data yang ada di lapangan bahwa mungkin sekitar 30 menit atau paling lambat 1 jam lagi pesawat yang akan membawa Joko Chandra akan tiba di Halim Perdana Kusuma. Anda bisa informasikan kira-kira pada pukul berapa konferensi pers? Apakah benar pada pukul 11 nanti akan dilakukan konferensi pers, dan apakah konferensi pers tersebut akan menturut sertakan Joko Chandra? Menurut estimasi daripada polisian bahwa mungkin kemungkinan pukul 10 pesawat akan mendarat di Halim Perdana Kusuma dan akan dilakukan konferensi pers oleh Mabes Polri yang diwakili oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Bisa Anda gambarkan tidak seperti apa mungkin di sana, apakah ada pengamanan ekstra, mengingat bahwa Joko Chandra ini sangat rajin sekali, sudah bertahun-tahun dicari atas kasus Chelsea Bank Bali. Seperti apa? Apakah ada pengamanan yang lebih ekstra ketat lagi? Baik pemirsa, bahwa untuk pengamanan di Halim ini masih menggunakan standar biasa saja, hanya awak media belum boleh mendekat ke pintu gerbang di mana masuknya nanti akan keluarnya Joko Chandra ke ini. Simon, mungkin kalau dari luar, sebagai juga dulu wartawan begitu ya, kadang-terkadang wartawan bisa melihat ke dalam landasan pacu dari luar. Apa yang bisa Anda lihat ataupun Anda capture dengan mata kepala Anda di sana ketika Anda tiba di Halim Perdana Kusuma, seperti apa sterilisasinya dari Lanut sendiri? Baik, pemirsa, bahwa sterilisasi dilakukan di Bandara masih tampaknya biasa saja karena dilihat bahwa ini hanya penjemputan kedatangan Joko Chandra saja. Jadi tidak ada perlu mungkin seperti yang dikhawatirkan, tetapi hanya pihak kepolisian ataupun anggotanya masih terus berjaga-jaga di depan pintu gerbang dan dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Selain Argo Yuwono, siapa lagi pihak kepolisian yang Anda lihat di sana sebagai petinggi kepolisian, siapa lagi selain Argo Yuwono? Belum bisa memastikan siapa-siapa saja para pejabat dari Mabes Polri yang mendampingi Kadif Humas untuk menjemput Joko Chandra tersebut. Anda mendapatkan informasi bagaimana ceritanya Joko Chandra akhirnya bisa dibawa pulang ke tanah air? Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut dari kalangan media misalnya, ataupun dari orang-orang yang berada di sana? Baik, menurut keterangan yang kita himpun dari ini adalah kerjasama bentuk daripada Indonesia Malaysia. Jadi sehingga Joko Chandra bisa dapat dibawa kembali ke Indonesia. Tapi bisa dipastikan bahwa saat ini semua pihak kepolisian sudah berada di sana untuk menjemput Joko Chandra. Sudah bisa dipastikan karena tim Mabes Polri sudah bersiaga di Halim Perdana Kusuma, khususnya di Sasana Manggala Praja di VIP untuk menjemput Joko Chandra. Ya, sejak pukul berapa di sana terlihat hiruk pikuk bahwa mulai didatangi awak media, mulai ada informasi bahwa Joko Chandra akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Simon? Baik, dari informasi yang kita dapat bahwa baru sekitar 45 menit dari informasi yang kita dapat, setelah itu pihak kepolisian sudah standby di lokasi sekitar 30 menit yang lalu. Artinya bisa kita simpulkan sekitar 30 menit ke depan Joko Chandra akan landing di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bisa Anda informasikan bersama siapa nanti Joko Chandra? Itu kalau kita lihat di gambar, Simon, tampaknya ada mobil yang baru tiba. Anda bisa pastikan itu mobil siapa? Apakah pihak dari kepolisian juga? Atau mungkin salah satu pejabat kepolisian yang akan turun dari salah satu mobil ini? Anda bisa ceritakan? Ini adalah tim pengaman dari pada wilayah, yaitu adalah Wakapolres Jakarta Timur yang baru datang untuk membantu pengamanan di Halim Perdana Kusuma ini. Nah, disusul dengan mobil selanjutnya, apakah itu jelas juga salah satu pejabat kepolisian? Baik, juga di sini kita lihat sudah masuk Kapolres Jakarta Timur untuk membantu juga pengamanan yang di Halim Perdana Kusuma ini dan jemputan Joko Chandra. Oke, Anda mendapatkan informasi tidak setelah nanti Joko Chandra tiba di tanah air, akan bagaimana ceritanya Joko Chandra ini? Akan dilakukan pemeriksaan seperti apa dan akan dibawa kemana? Apakah langsung ke Baris Krim Polri? Baik, pemirsa bahwa setibaan nanti Joko Chandra
tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini, maka pihak Mabes Polri akan melakukan konferensi pers sebelum Joko Chandra akan dibawa ke Mabes Polri untuk ditahan lebih lanjut. Ada informasi tidak Joko Chandra terbang dari Malaysia ini didampingi oleh siapa, atau mungkin selain Joko Chandra juga ada pihak lainnya yang diamankan terkait dengan pelarian Joko Chandra ini, Simon? Baik, kalau dari informasi yang kita dapat bahwa Joko Chandra ini terbang bersama para penyidik yang ada di Mabes Polri untuk dibawa kembali ke Indonesia dengan dibantu oleh kedutaan besar yang ada di sana. Berapa lama penyidik melakukan pencarian di Joko Chandra setelah kasus Joko Chandra ini mulai mencuat kembali mengenai kelicinan yang sempat beredar di Indonesia dan mengajukan PK ke PN Jakarta Selatan? Berapa lama proses pencarian tersebut? Anda dapat informasi itu? Kalau informasi tersebut kita belum mendapatkan secara detailnya, akan tetapi hari ini dipastikan bahwa Joko Chandra akan datang ke Indonesia dengan dibawa oleh para petugas dari Mabes Polri. Oke, Anda bisa gambarkan lagi situasi terkini di sana, Simon, setelah beberapa menit yang lalu dari pertama kali kita berkomunikasi melalui sambungan ini. Anda bisa gambarkan ada perubahan apa di sana, Simon? Baik, pemirsa, bahwa dari pukul sekitar setengah 9, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, suasana di Halim Perdana Kusuma ini masih sepi dan belum ada petugas berjaga-jaga dalam pengamanan ini. Tetapi ketika memasuki pukul 21.00, pihak dari Mabes Polri berdatangan untuk menjemput Joko Chandra di sini. Begitu. Oke. Dan sampai sejauh ini tidak ada pihak dari kepolisian yang bisa dimintai keterangan ya untuk perihal mengenai penangkapan Joko Chandra ini. Baik pemirsa, bahwa untuk keterangan nanti setelah Joko Chandra mendarat akan dilakukan konferensi pers oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Di mana konferensi pers tersebut akan dilakukan? Apakah sama di gedung ruang tunggu VIP di Sasana Manggala Praja? Baik, dari menurut informasi yang di lapangan bahwa konferensi pers ini akan diadakan di depan pintu Sasana Manggala Praja nanti ketika Joko Chandra turun dari pesawat. Oke, artinya sampai saat ini belum ada perkembangan berarti dari Bandara Halim Perdana Kusuma, namun diperkirakan sekitar 30 menit yang lalu 30 menit ke depan Joko Chandra akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Seperti itu ya, Simon ya? Baik. Oke. Simon, nanti ketika ada informasi terbaru lagi dari Halim Perdana Kusuma, kami akan kembali menuju kepada Anda sembari Anda mencari informasi terkini dari sana. Mungkin Anda bisa mendapatkan informasi langsung dari Kadif Humas Mabes Polri Argo Yuwono sebelum dilakukan konferensi pers mengenai penangkapan Joko Chandra. Pemirsa, itu informasi terkini dari Halim Perdana Kusuma bahwa sampai saat ini belum ada keterangan resmi apapun dari pihak kepolisian mengenai peristiwa penangkapan Joko Chandra. Namun informasi yang beredar di kalangan media dan juga tadi sempat disebutkan bahwa saat ini Joko Chandra masih dalam perjalanan menuju Indonesia usai berhasil ditangkap oleh tim penyidik yang diduga bekerja sama dengan pihak dari kedutaan Indonesia, pihak kedutaan besar Indonesia untuk Malaysia, kemudian juga bekerja sama dengan pihak dari pemerintahan Malaysia itu sendiri, pemirsa. Ini merupakan perjalanan pelarian Joko Chandra yang cukup panjang meskipun licin, pemirsa. Sejak tahun 2009 Joko Chandra kabur sebagai seorang buronan dalam kasus Cesi Bank Bali, kemudian 11 tahun kemudian Joko Chandra beredar di Indonesia dan kasusnya terungkap kembali, publik kembali mengingat kasus Joko Chandra setelah beredar pengajuan kembali PK Joko Chandra yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga ternyata Joko Chandra diketahui sempat beberapa kali melakukan perjalanan bolak-balik Indonesia ke sejumlah provinsi di Indonesia, keluar Indonesia dan balik lagi ke Indonesia, pemirsa. Dan kabarnya hari ini pelarian Joko Chandra ini terhenti dan akan kembali dibawa ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemirsa. Breaking news mengenai penangkapan Joko Chandra masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.